Malam Pak Dahlia. Oh iya, iya. Saya lihat Pak Dahlia kok cepet semangat gitu loh Pak. Oh iya. Nah saya melihat usia Pak Dahlia sudah 60 tahun belum Pak? 58. Tapi energinya luar biasa. Seperti Mike Tyson itu loh Pak. Oke. Seusia Mike Tyson kan? Oke. Bapak saya 93, jadi mungkin saya masih separuh. Oh separuhnya. Tapi saya lihat karya Bapak itu luar biasa. Iya, karena sebenarnya karya ini adalah ungkapan jiwa sesuai dengan gejolak hati. Oke. Yang saat ini kan sudah melewati usia yang sekian ya. Kalau musik ya dari uyon-uyon, keroncong, dangdut, pop, rock, kemudian jazz ya. Pada akhirnya yang jazz sih. Tapi sebenarnya yang saya pikirkan adalah manusia kalau menyenangi profesinya itu dia akan sehat. Ya, setuju nggak Pak? Bapak Don Zawili, Pak Sinten Pak? Pak Siwi. Lah, saya melihatnya begini. Mike Tyson itu suka tinju. Usianya sudah 58. Tapi menurut saya dia bisa punya energi karena dia mencintai pekerjaannya. Nah, jadi ketika kita tidak menyukai suatu pekerjaan, maka usia kita semakin tua semakin menurun. Tapi saya lihat Pak Dahlia keren dan energinya luar biasa. Seperti usia 35 Pak. Gitu. 17 tahun. Tapi menurut saya Pak Dahlia berkarya seperti proses ini nanti. Proses ya, dan menurut saya keberanian warna hitam dan putih karena sudah melewati warna-warna dari lukis dari realis, kemudian naturalis, kemudian dekoratif, kemudian ekspresif, kemudian abstrak. Tapi kalau sekarang masih, kalau ini ekspresionis ini. Jadi masih ada bentuknya, tapi pohon ini, warisan pohon, karena suatu saat nanti negeri kita juga seperti negeri-negeri yang lain, pohon-pohon itu akan hilang atau ditebangi, kemudian jadi bangunan. Maka paling tidak saya juga mewariskan meskipun tidak pohon beneran, meskipun saya diwarisi oleh bapak saya pohon-pohon jati di sana. Itu namanya warisan Pak. Ya, maka dari itu suatu saat saya mungkin tidak bisa memberikan warisan pohon sebelumnya. Maka dari itu ya ekspresi. Ya, tapi yang paling penting seperti ini, bahwa ini sudah pekerjaan yang bapak suka dengan pekerjaan ini dan hasilnya keren Pak. Hasilnya keren Pak. Keren. Saya lihat Pak Dahlia menghasilkan sebuah pekerjaan yang luar biasa, karena dari kemarin saya lihat Pak Dahlia menghasilkan, kalau kali ini bukan ya Pak? Iya. Nah, ini karya karya ini dan menurut saya ini sebuah objek yang luar biasa, menarik gitu. Itu malah lebih sulit loh Pak. Iya, lebih sulit karena bermain lindap gelap terang Pak. Yang jelas bukan tidak natural lagi, tidak alami lagi, tidak realis lagi, tapi sudah ekspresi gejolak jiwa saya sudah masuk di sini. Ya, kalau saya secara pribadi kesan pohonnya masih ada. Secara pribadi saya tidak begitu suka dengan lukisan realis gitu. Realis itu ada satu titik kejenuhan dan membosankan, dan Pak Dahlia bisa menjawab bahwa kejenuhan terhadap realis itu bisa dibawa dengan sebuah ekspresi yang lain, tapi juga tidak meninggalkan 100% bahwa ada objek masih tersisa. Iya. Sebuah pohon. Iya, kesan pada akhirnya kan kesan-kesan. Atau kalau bisa jadi nanti seperti musik jazz itu hanya komposisi. Dari unsur bidang, garis, warna, tekstur, kemudian ada balance, ada irama, ada volume. Itu prinsip-prinsip seni rupa udah masuk semuanya. Semuanya sudah. Keren sekali Pak ya. Jadi buat pemirsa YouTube Kratos Seniman Channel, jadi saya akan terus mendatangi seniman-seniman terutama yang di Jogja untuk kita ingin menggali apa sih motivasi mereka berkarya, ya enggak, termasuk Pak Dahlia seperti ini, dan apa yang mendorong mereka berkarya. Dan menurut saya setiap seniman punya satu cara masing-masing. Tadi saya cerita dengan Pak Joko Sarjono, dia bicara tentang bagaimana otak itu biar tetap sehat harus melukis. Iya, memang harus seperti itu. Nah, karena usia sudah mendekati usia 60, 70 dan sebagainya, dan menurut saya Pak Dahlia ini adalah sebuah contoh yang menarik bahwa berkarya tetap dengan ekspresi yang tidak kalah dengan orang-orang muda. Maksudnya tidak terikat dari apapun. Tidak terikat dengan lukisan yang harus realisasi. Sesuai dengan hati nurani yang ada, itu yang bisa memberikan kepuasan batin. Dan di sini banyak misteri. Jadi, apapun jadinya, apapun tidak masalah. Ini menarik sekali Pak. Jadi menggambar pohon dengan siluet itu juga ada misterinya. Kita bisa menginterpretasikan dengan banyak kemungkinan. Ini Pak, secara realis juga tidak realis.
adanya tangannya ini kan Iya. tapi tiba-tiba di sini muncul. Karena imajinasi tiba-tiba muncul. Spontan aja. Oke. Keren sekali, Pak. Saya hidup itu sekarang dinamis dengan percepatan perkembangan zaman sesuai dengan peradaban. Jadi kalau menurut saya ya segala sesuatu kalau punya ide gagasan selesaikan lebih cepat lebih baik dan berpikir berikutnya berbuat. Saya melihat dengan warna hitam dan putih kalau dalam pemikiran filsafat itu adalah binary opposition. Jadi yin yang hitam putih, malam siang, ya kan, terus baik buruk, gitu kan. Lah ini adalah cerminan sebuah dunia yang terbelah menjadi dua, antara kebaikan dan keburukan, antara keindahan dan keburukan juga, mungkin kejahatan dan kebaikan gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik. Menurut saya tidak terbelah, tetap satu kesatuan. Iya. Yang namanya hitam itu tetap ada, putih itu ada, kebaikan itu pasti ada, dan keburukan meskipun tidak tetap ada. Jadi ini pemikirannya sangat filosofis. Terima kasih Pak Dahlia. Terima kasih. Sampai itu keren dan teman saya yang sangat keren dan saya banyak diskusi belajar dengan Bapak tentang karya-karya seperti ini. Semoga Bapak terus berkarya. Iya selalu ya. Keren. Saya punya galeri sebelum kecil-kecilan. Ada yang Heritage Tree itu ukuran besar sudah. Insya Allah nanti saya main ke tempat Bapak. 5 tahun yang lalu sudah. Oke, terima kasih. Selamat berkarya terus. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi.